Oke, kita mulai. Jadi minggu ini kita sampai dengan perencanaan untuk tebal perkerasan kaku ya, tebal perkerasan kaku. Nah, untuk tebal perkerasan kaku, perencanaannya nanti agak sedikit berbeda dengan perencanaan yang untuk flexible pavement. Jadi perkerasan jalan beton semen atau concrete pavement itu kita nanti bisa menggunakan beberapa metode ya, sama seperti cara flexible pavement kita bisa pakai cara ASTO atau pakai metode analisa komponen, cara bina marga atau pakai MDPJ yang terbaru. Nah, nanti kita akan mulai dulu untuk perencanaan tebal perkerasan ini. Yang pertama adalah cara bina marga atau pakai cara nasra, ya, cara nasra yang dulu atau bina marga yang dulu. Nah, nanti mungkin pertemuan lagi kita bahas terkait dengan MDPJ untuk concrete pavement ya. Oh ya, sebentar. Yang untuk flexible pavement kemarin sudah ini ya, sudah dicek ya yang di YouTube. Ada yang perlu didiskusikan? Halo? Untuk flexible pavement. Kemarin kan tidak ada kuliah, ya toh? Kemarin kan tidak ada kuliah. Jadi kemarin kita ada UTBK sehingga tidak ada kuliah. Tapi kuliahnya diganti asinkronus, ya, asinkronus. Jadi Anda bisa kuliah mandiri, lihat di YouTube karena di situ sudah taruh untuk file kuliahnya. Sudah dicek, dilihat atau belum? Halo? Lukman, pertanyaan Pak. Iya Pak, belum. Fikru mana Fikru? Iya Pak. Ya. Oh, ya gimana? Kamu ini di mana? Di Kepote atau sudah diulang kamu? Udah pulang Pak. Oh, pulang. Ya. Gimana, Gu? Saya baru lihat sekilas. Oh. Baru lihat sekilas doang Pak. Belum terlalu paham juga. Loh, dicek, ditonton. Jadi gini, Ya, kemarin kan yang sudah saya terangkan di kelas itu kan metode analisa komponen. Itu yang metode yang lama. Kemudian ASTO 7293. Ya, itu cara yang lama. Yang sekarang dipakai itu adalah dengan menggunakan metode analisa komponen. Metode MDPJ, mengelola desain perkerasan jalan, menggunakan MDPJ ya. MDPJ itu ada tahun 2013, kemudian diperbarui lagi tahun 2017, dan sekarang diperbarui lagi ternyata tahun 2020, 2021, 2020 gitu ya, yang baru. Nah, nanti kalau misalnya Anda bekerja, Anda gunakan metode yang terbaru. Ya, karena metode yang lama itu diperbaiki terus, ya, diperbaiki. Nah, kemudian kita pakai yang kitab suci yang terbaru gitu. Intinya gitulah ya. Maksudnya kita pakai aturan yang baru. Aturan yang baru itu bagaimana? Yaitu tadi di MDPJ 2020 mestinya. Tapi yang kita terangkan masih MDPJ tahun 2017, tapi enggak apa-apa. Paling tidak kamu sudah tahu ya MDPJ 2017 itu seperti apa. Nah, itu di link YouTube yang sudah tak kasih. Saya enggak mau menerangkan lagi karena ini sudah masuk ke rigid pavement. Itu ya. Nanti kalau ada soal menggunakan hitung tebal perkerasan menggunakan MDPJ 2020 ya atau MDPJ 2017, Anda harus bisa ya, gitu. Muhammad Febrian. Iya, Pak. Ya, gimana, Mas? Sudah kamu cek YouTube videonya? Sudah, Pak. Tapi cuman di awal-awal aja. Belum sampai.
Ya aja di awal mau di skip ngono ya. Sekalian ngomong iki sekarang ya dirungokno rek. Ya nggak apa-apa. Gini, situ hidupkan pilihan ya. Intinya kan saya sudah memberikan, nanti tinggal Anda sendiri yang mau nggak gitu ya belajar. Ya oke, wes pokoknya sudah tak sampaikan. Oke, saya anggap Anda sudah mengerti untuk flexible pavement. Kemudian yang untuk jalan beton semen ya sekarang ya, yang untuk rigid pavement. Rigid pavement itu sudah dikembangkan di Amerika pada tahun 1891 di Ohio, Amerika Serikat ya, kota Bellefontaine. Itu tempat pertama kali dibangun jalan beton semen rigid pavement. Nah, di jalan di Ohio itu ya, di Bellefontaine itu masih berfungsi sampai sekarang ya. Padahal umurnya sudah 110 tahun ya, dan menjadi monumen nasional dari Asosiasi Teknik Sipil di Amerika. Artinya perencanaan atau pembangunan rigid pavement yang bagus gitu ya, berhasil. Jadi jalannya itu sampai 110 tahun itu masih berfungsi normal. Atau mungkin ada rusak, tapi rusaknya enggak terlalu besar gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, bedanya kalau di Indonesia. Perkerasan kaku itu sama dengan rigid pavement atau perkerasan beton semen. Sedangkan perkerasan paving block itu tidak termasuk dalam kategori perkerasan kaku. Kenapa? Karena paving block itu sama seperti flexible pavement seakan-akan, ya. Walaupun cara menghitungnya juga berbeda, nomogramnya juga berbeda. Jadi kalau misalnya kita merencanakan berapa tebal perkerasan di misalnya di kontainer yard misalnya gitu ya, atau CY, atau di lapangan penumpukan kontainer di pelabuhan misal gitu. Nah, itu ada metodenya sendiri ya. Pakai yang cara Inggris ya, British Industrial heavy pavement. Jadi heavy pavement untuk industri. Nah, itu ada nomogramnya sendiri. Nah, itu khusus untuk perkerasan paving block. Tapi paving block itu secara umum dia seperti flexible pavement. Jadi sangat tergantung dari kekuatan tanah dasar di bawahnya. Sehingga kalau kita merencanakan kontainer yard itu di bawah lapisan pondasinya itu bukan base cost atau subbase yang LPA, LPB seperti itu, tapi dia biasanya pakai lin konkrit. Lin konkrit dengan tebal bisa mencapai sampai 40 cm gitu ya. Lin konkrit. Lin konkrit itu atau FC22, FC22, FC22 itu K berapa? K 175 ya atau 125 ya. Jadi beton mutu rendah atau yang ringan ya beton. Nah, kemudian baru di atasnya setelah lin konkrit kasih lapisan sand bedding, baru sand bedding, kemudian ada paving blocknya tadi. Paving blocknya pun kalau untuk CY itu K-nya K atau K500 ya sampai FC aksen 33 ya, aksen MBA. Jadi untuk kekuatan betonnya seperti itu. Tapi dia termasuk perkerasan flexible pavement. Oke. Jadi itu ya, ini untuk perkerasan rigid pavement. Nah, ini tipikal untuk konstruksi rigid pavement jalan beton. Ada concrete slab, ada base course, ada sub-base course jika diperlukan. Jadi tidak harus ada. Ya. Base course pun kalau memang concrete slab-nya itu sudah cukup tebal, tidak perlu sebenarnya. Atau tanah dasarnya subgrade-nya cukup kuat, cukup teguh, cukup kuat menahan bebannya atau CBR-nya tinggi, ya tidak perlu base course atau sub-base course. Jadi langsung concrete slab, itu tidak masalah kalau untuk rigid pavement. Nah, di rigid pavement itu ada
tulangan juga. Ya, penulangannya itu arah longitudinal dan arah transverse joint. Jadi di apa tulangannya itu berada di joint-jointnya atau di batas dari slabnya tadi. Ya, bisa arah memanjang atau melintang. Namanya tulangannya ada namanya dowel dan tibar. Gitu, ya. Nah, ini untuk rigid pavement ya, dianggap bahwa seluruh surface-nya tadi, lapisan di atasnya tadi, rigidnya tadi itu bisa menahan beban. Beda dengan flexible pavement. Kalau flexible pavement masih butuh namanya base cost atau sub base ya, dengan nilai CBR tertentu ya. Sehingga kalau untuk flexible pavement itu beban yang ada itu bisa ditransfer ke bagian subgrade tanpa subgrade itu mengalami kerusakan yang berarti. Jadi kalau yang di sini bebannya itu kalau dia tidak ada lapisan base cost atau base cost-nya itu dia CBR-nya kecil, maka ini langsung masuk ya rodanya. Artinya beban ini ketika dia melewati flexible pavement dia akan langsung menancap gitu ya, atau langsung rusak jalannya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak rusak? Ditambah base cost ataupun sub base. Sehingga ini kelakuannya sama seperti rigid pavement. Gitu. Ya. Nah, ini di Bellefontaine. First concrete street in America. Dibangun tahun 1891. Kita 1891 masih dijajah sama Belanda ya. Masih dokar, zamannya dokar, nggak ada. Rigid pavement gini nggak ada. Adanya ya makadam ya, atau bukan makadam ya, pokoknya jalan apa gitu ya. 1991 di sana sudah dibangun rigid pavement. Nah, ini rigid pavement tahun 1891 ya. Mereka sudah mengadopsi bahwa slabnya itu dia tidak sama ukurannya ya. Nah, ini jalannya sama, pada jalan yang sama ya. Nah, ini sampai 110 tahun itu masih ya seperti ini gitu ya. Artinya jalan itu masih bisa dilewati. Kalaupun rusak ya rusak, tapi tidak terlalu sampai tidak bisa dilewati gitu ya. Ini masih bisa dilewati. Nah, ini yang untuk ini kan ada rel kereta api ya, rel kereta apinya ditinggikan ini ya. Ditinggikan mungkin karena daerah sini banjir atau bagaimana ya. Nah, ini awal mula dibangun ya, ada section B, section C. Kemudian ini adalah kendaraannya. Nah, ini untuk kendaraan pengangkutnya yang masih seperti ini. Nah, ini pada proses pelaksanaan pekerjaan jalannya. Nah, yang di sini ini yang ada di Indonesia, ada yang di negara kita ya. Jadi ini termasuk musim kegagalan total ya, Gatot di daerah ruas Babat Lamongan waktu itu. Ya, tapi sekarang sudah dibangun lagi ya, tidak pakai rigid ya, pakai fleksibel. Nah, sekarang rigid lagi ya, ada rigid lagi. Nah, ternyata kenapa kok sampai seperti ini? Ini sudah paling besar lah ya. Intinya kalau misalnya kita pakai nomogram itu tebalnya itu sudah sampai 30 cm. 30 cm itu sudah paling besar ya. Di metode Nasra itu 30 cm sudah paling besar tebalnya. Ternyata kok masih rusak ya jalannya itu loh. Ya. Nah, karena jalan itu dibangun di daerah yang kembang susutnya besar, sehingga ketika dia bangun pada akhir musim penghujan, tanahnya itu cenderung jenuh air. Ya. Kemudian ketika musim kemarau, yang air di kanan kiri jalan itu dia menguap, kemudian masih ada air di bawah permukaan jalan, itu akhirnya juga ikut menguap. Nah, yang terjadi karena kembang susunya besar, maka ada rongga. Nah, rongga itu
kemudian dilewati kendaraan, ya rusak semua. Dan di sini tidak ada tulangannya sepertinya. Ya, tidak ada tulangannya. Nah, ini yang terjadi di ruas Babat Lamongan. Jadi kalau misalnya ada truk lewat sini, itu dia tidak berani dengan kecepatan yang tinggi. Dia biasanya kecepatannya rendah, dan karena rendah itu karena lokasi jalannya itu adalah jalan nasional, yang lewat itu bukan hanya lintas yang sifatnya lokal ataupun regional, tapi dia bisa sampai antar pulau kan gitu ya, yang di Raya Dendles itu. Nah, ini menyebabkan kemacetan yang panjang di lokasi ini waktu itu. Ya, waktu itu. Jadi kalau misalnya di situ ada orang mau melahirkan lewat situ, brojol di tengah jalan gitu ya. Jadi saking guduk gitu ya. Jangankan kok truk, mobil aja dia lewat situ AC-nya bisa patah gitu ya. Jadi kalau truk itu kalau dia lewat situ dia pelan-pelan, kalau enggak gitu dia AC-nya bisa patah. Ya. Nah, karena dia pelan-pelan akhirnya menyebabkan di belakangnya itu menjadi macet, banyak antrian. Ini contoh yang lain lagi adalah di Jalan Harun Thohir di Gresik, Jawa Timur. Jalan Harun Thohir itu adalah termasuk jalan lingkar sisi timur dari Kabupaten Gresik yang menghubungkan dari tol Romo Kalisari, ya, keluar tol Romo Kalisari ke arah pelabuhan, ya, ke arah sisi timur Kabupaten Gresik. Masalahnya Jalan Harun Thohir ini termasuk jalan kabupaten, ya, jalan kabupaten. Dulu pada saat awal direncanakan Jalan Harun Thohir ini karena sebenarnya dia akses utama, mestinya ini arteri primer. Arteri primer berarti jalan nasional, harusnya begitu. Tapi entah kenapa ini jadi jalan kabupaten. Kemudian dia direncanakan waktu itu, saya ingat waktu itu sekitar tahun 93, 94 gitu ya. Saya kerja praktek di situ. Salah satu lokasi kerja praktek saya waktu itu adalah di sini. Kenapa kok salah satu? Iya, saya waktu itu kerja praktek pindah sampai 3 kali. Gitu ya. Ini yang pertama, kerja praktek saya pertama. Di Jalan Harun Thohir. Pembangunan rigid pavement. Di situ tahun 94, kan, 94, 93-an lah, atau 95-an. Itu di Jalan Harun Thohir mulai dibangun rigid pavement di situ. Loh, kenapa kok rigid? Karena lokasi ini adalah akses ke pelabuhan. Kita tahu kalau kendaraan ke arah pelabuhan itu kan biasanya kendaraan yang truk yang besar-besar, ya. Bahkan ada truk kontainer pun dia masuk situ. Tapi waktu itu belum ada kontainer ya, masih truk yang karena Kota Gresik itu untuk curah kering dan juga untuk log peruntukannya, sehingga banyak truk log, truk kayu yang besar-besar begitu dia lewat situ. Sehingga ini harus dibangun dengan rigid pavement. Nah, pada tahun 2019 atau 2020 kemarin ini sudah rusak cukup parah sekali, ya. Dan ini bisa kita lihat di situ. Ini rusaknya itu ya sudah rusak sama sekali gitu ya. Dan ini kondisinya tidak hujan, tapi basah, ya, basah di situ. Jadi kalau basah itu berarti apa? Kalau menurut kamu apa indikasinya? Kalau jalan itu dia tampak basah, padahal ini dia tidak hujan. Berarti apa kira-kira menurut kamu? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Air tanahnya naik, Pak. Ya, jadi ada air di bawah permukaan jalan yang dia tidak bisa kemana-mana, ya. Kemudian kalau kena beban kendaraan, dia air itu keluar ke permukaan. Nah, kalau keluar ke permukaan itu dia cuman keluar air tok sih enggak masalah. Tapi kalau keluar sampai membawa material di bawahnya, lain masalah gitu. Ada uplift gitu ya. Ada tekanan ke atas dari air tadi. Itu yang menyebabkan jalan itu cepat rusak begitu. Coba ya Anda nanti cek ya. Cek kalau Anda ada waktu, ngeceknya gampang. Setelah hujan, ya, kemudian Anda
misalnya malamnya hujan, kemudian siangnya itu sudah tidak hujan tuh, mestinya kan tidak hujan sudah kering. Nah, ada beberapa lokasi spot-spot tertentu di lokasi jalan itu dia basah. Dan kalau sudah basah begitu, rusaknya ya di situ. Dan pasti jalan itu rusak pas dibasah itu. Bisa buat dicek. Artinya apa? Artinya bahwa keberadaan air di bawah permukaan jalan itu bisa menimbulkan masalah terhadap pergerasan. Apalagi kalau di sini ini rigid pavement ini. Rigid pavement sudah seperti ini kondisinya. Dan kanan kiri jalannya tidak ada saluran drainase, ada saluran drainase tapi tidak cukup proper gitu ya, nggak bagus saluran drainasenya itu. Dan sudah ditutupi sama misalnya apa ada rumahnya penduduk misalnya gitu ya, ditutup kemudian untuk dan tidak ada air seakan-akan. Kalau misal hujan gitu ya wis air tidak bisa ngalir ke situ ya karena dia ditutup ya di beton. Kemudian ya seakan-akan tidak punya drainase, saluran drainase. Nah, ini yang terjadi di daerah Harun Thohir. Terus gimana solusinya? Solusinya ditutup sekarang itu, ya. Jadi akses ke pelabuhan itu yang dulunya itu bisa melewati dua arah ya, lewat yang ada nggak ya gambarnya ya? Aduh, lewat sisi mana? Sisi RE Marta Dinata. Kalau Anda lihat di Google Earth itu di Pelabuhan Gresik itu ada yang lewat sisi utara atau lewat sisi selatan. Nah, sisi selatan itu dia ini ada Harun Thohir ini. Lewat jalan ke arah selatan itu lewat Harun Thohir. Kalau yang sisi utara dia lewat RI Marta Dinata langsung tembus ke tol Manyar. Lalu yang ini dia langsung bisa tembus tol Karangtengah Kalisari. Nah, sekarang sudah karena rusak parah. Kemudian apa perbaikannya itu butuh dana besar, maka ini ditutup sementara waktu itu ya di portal sehingga kendaraan yang ke arah pelabuhan tidak bisa masuk gitu. Yang turun tol Romo Kalisari. Tapi kalau turun tol Manyar bisa dia lewat RI Marta Dinata. Ini yang terjadi. Nah, ini coba dilihat. Nah, ini sudah pernah juga dilakukan perbaikan, overlay di overlay dengan tebal perkerasan rigid pavement juga. Ini coba dilihat itu ada tulangannya, ya ada tulangannya. Tapi ya karena di bawah permukaan jalannya itu airnya ya tidak bisa kemana-mana, ya tetap aja akhirnya rusak di lokasi itu. Ya, ini sudah di overlay jalannya. Ya, ini coba dilihat. Ini sudah mereka mencoba untuk mengoverlay, ya overlay dengan rigid pavement juga, gitu. Nah ini tidak ada saluran, kondisi drainasenya itu loh sudah ada tapi sudah ditutup, gitu, ditutup dengan di beton ataupun dan kalau sudah ditutup begini kan susah. Kalau misalnya ada yang buntu gitu salurannya kan memperbaikinya atau mengeruknya itu kan juga kesusahan. Nah sehingga seakan-akan tidak ada saluran di situ. Ya. Terus di lokasi ini juga pas sebelah sisi ini ya, sisi sini ya, itu sebenarnya hanya KAI, ya lahan KAI, ya yang sudah jadi pemukiman, ya. Jadi kalau dulu itu ini tanah KAI bekas rel, tapi sekarang sudah jadi pemukiman di situ, ya. Nah ini di kanan kirinya juga padat sehingga dan juga tidak ada drainase sehingga ini rawan bukan banjir ya wis menggenang gitu ya, menggenang. Ini loh kondisinya tidak ada hujan, jalan itu basah terus panjang hari. Nah, seperti ini ya. Kadang kalau kembang susunya besar itu seakan-akan di bawahnya ada rongga. Ya kalau rongga ini begini sudah walaupun di atasnya ini bagus, bawahnya pasti kena beban ya seperti peyek gitu ya. Kres gitu. Seperti kerupuk. Ya, tidak ada kekuatannya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada ya? Saya lanjutkan. Ada beberapa jenis perkerasan untuk jalan beton semen. Ada namanya GPCP, Jointed Plain Concrete Pavement. Jadi perkerasan beton tanpa tulangan bersambungan. Jadi tanpa wear mesh di situ, tapi ada sambungannya. Ya, sambungannya itu tadi ada dowel sama tibar. Kemudian ada jointed reinforced concrete pavement atau JRCP, perkerasan beton bertulangan bersambungan, ada wear mesh-nya. Ini ya. Yang ketiga, continuously reinforced concrete pavement atau CRCP, perkerasan beton bertulangan menerus. Jadi tidak ada sambungannya, tapi dia menerus, ya bisa sampai satu segmen itu bisa 30 meteran. Kalau yang di sini bisa cuman 6-7 meteran, ya yang di sini mungkin 4-5 meteran. Yang nomor 1. Nomor 4 ada pre-stress concrete pavement, jadi PCP. Jadi beton tegang atau pre-stress, gitu ya. Ada 4 jenis tebal perkerasan untuk beton semen. Yang ini yang pertama. Jadi perkerasan beton tanpa tulangan bersambungan. Jadi di segmennya itu, slabnya itu dia tidak ada sambungannya. Tidak ada tulangannya. Tapi ada sambungan, tulangan sambungan. Yaitu yang arah longitudinal, ini adalah tibar. Kemudian yang arah transfer, join atau arah melintang, itu adalah namanya dowel. Ya, dowel. Ada tibar, ada dowel. Kemudian lebar lajurnya ini bisa sampai 3 sampai 3,6. Tergantung pavermu, tergantung alatmu tadi, ya slip formmu tadi. Nah, kemudian panjangnya untuk satu segmen itu bisa 4 sampai 6 meter. Ya, lebarnya 3 sampai 3,6, panjangnya bisa sampai 4 sampai 6 meter. Itu adalah GPCP, Jointed Plain Concrete Pavement. Kemudian ini tampak yang lain ya, tampak yang lain dari GPCP. Nah, pemasangan dowel itu bisa dipasang modelnya seperti ini atau semuanya dipasang ada dowelnya. Dan biasanya yang di lapangan ya seperti ini, bukan hanya pada wheel pad-nya saja, tapi sampai semuanya gitu ya dipasang di arah ini arah melintang jalan ya, pergerakannya ke sana. Ini dowel. Paling umum digunakan sebelum dekade 70-an. Ini di barat ya, di luar. Jarak transfer join sambungan melintang dibuat 4 sampai 6 meter. Rumus umum jarak sambungannya adalah 1,8 sampai 2 kali tebal plat. Tebal plat beton 20 cm, maka jarak sambungannya adalah 3,6 sampai 4 meter. Kalau tebal platnya 30 cm, maka 5,4 sampai 6 meter jarak sambungannya atau panjang dari segmennya ya. Panjang segmennya bisa 5,4 sampai 6 meter kalau 30 cm. Transverse join boleh tanpa dowel bars. Transverse join boleh tanpa dowel bars, tulangan sambungan, bila jalan tersebut tidak dilewati oleh truk. Ya. Bila jalan tersebut dilewati oleh truk, maka transverse join harus dengan dowel bar. Jadi, kalau jalanmu itu dilalui oleh truk, sering dilalui oleh truk, maka harus atau butuh namanya dowel. Bukan hanya tibar. Tibar ini dia sifatnya struktural. Menggabung antara dua segmen di sini ya, itu tibar. Nah, dowel itu untuk mengantisipasi crack ya atau akibat muai susut. Beton itu kalau dia habis dicor ya, itu biasanya di lapangan dikasih ditutup sama kain gitu ya, atau sabut, kemudian dia dibasahi terus ya, dibasahi supaya tidak terjadi muai susut yang tiba-tiba gitu ya.
Kalau itu tiba-tiba nanti crack-nya di mana-mana. Ya, padahal itu enggak boleh. Nah, di lokasi dowel itu nanti di lokasi ini digergaji atau dipotong. Jadi setelah dicor dengan dipasang dowel, ya. Kemudian ini ada tibarnya, dicor, setelah keseluruhan dicor, ya. Kemudian setelah dicor, setelah kering, nah itu digergaji di sini. Digergaji sampai kurang lebih 1/4 dari tebal. Jadi kalau misalnya 20 cm, ya 5 cm itu digaji sampai 5 cm. Harapannya apa? Harapannya nanti kalau muai susut itu terjadi, retaknya itu pada lokasi yang lemah. Lokasi lemah di mana? Ya yang sudah dipotong tadi, ya, tapi tidak keseluruhan, ya. Jadi dipotong kira-kira ya di sekitar sini di atasnya dowel situ, ya. Nah, nanti akan crack di sini. Nah, ini crack yang di bawahnya dowel itu crack yang baru. Ya, crack yang baru. Nah, ketika crack itu terjadi di lokasi yang memang sudah direncanakan dilemahkan tadi dengan digergaji, ini sudah ada dowel di situ yang menahan muai susutnya. Makanya kalau dowel itu biasanya tulangannya bukan tulangan yang ulir, Beda dengan tibar. Tibar karena dia sifat struktural, maka dia harus tulangan ulir. Ya, berulir tulangannya. Yang tibar itu yang ini, yang longitudinal joint ini, ya. Sedangkan yang dowel tulangannya tulangan polos. Bahkan ada indikasi grease minyak diminyaki supaya ketika dia gerak itu tidak menimbulkan gesekan yang berarti, ya. Artinya di sini memang dibuat untuk retaknya di situ, ya, terjadi retak. Nah, setelah digaji itu disilen, dikasih silen, ya, disilen. Kemudian didiamkan, ada beban atau dia pas letak, ya letaknya di sekitar sini dan itu di bawahnya dowel situ, ya. Ketika ada beban, ini masih bisa karena sudah dipasang dowel, ya. Jadi seakan-akan masih bisa bersatu, masih bisa menahan beban, itu masih bisa, gitu ya. Itu ya. Itu fungsinya dowel. Jadi beton tebal 20 cm, jarak sambungannya adalah 3 sama 4. Beton ini ya. Transverse joint boleh tanpa dowel. Transverse joint boleh tanpa dowel. Tadi ya. Jadi melintangnya itu boleh tanpa dowel. Kalau tidak dilewati truk. Tapi kalau dilewati truk harus dengan dowel bar. Umur pelayanannya 20-25 tahun. Dengan menggunakan perumusan di MDPJ itu bukan 20 dan 25 tahun, tapi sekarang 40 tahun, ya. Kalau pakai MDPJ 2017 ataupun 2020, maka rigid pavement itu 40 tahun. Flexible pavement berapa? Flexible pavement itu 20 tahun, ya. Kalau pakai MDPJ. Tapi kalau cara ASTO atau cara MAK, kita bisa merencanakan, bisa pakai 5 tahun, 10 tahun, gitu ya. Kalau MDPJ langsung 20 tahun. Ya, kalau fleksibel. Tapi kalau rigid 40 tahun langsung. Gitu ya. Jadi kalau kita merencanakan jalan dengan metode MDPJ, maka jalan itu kuat sampai 40 tahun. Begitu ya. Setelah 40 tahun direncanakan jalan itu diperbaiki atau direncanakan ulang. Begitu. Nah, ini yang bagus ya. Maksudnya sebaiknya itu memotong untuk untuk lokasi yang transverse joint tadi itu dibuat melintang ada sudutnya. Jadi tidak tegak lurus begitu ya, tapi ada sudutnya seperti ini. Supaya bebannya itu tidak menumpuk pada dua roda pada satu bagian begitu. Kalau ini kan jeduk-jeduk gitu ya. Ya. Ya mungkin lebih kecil ininya bebannya. Ini sebaiknya begitu, tapi ya di lapangan jarang. Nah ini contoh ya. Ini kalau tanpa dowel.
Nah, yang terjadi seperti ini. Ya. Tapi ketika dengan dowel, jika ada beban lewat, nah ini enggak sampai menyebabkan tadi ya, dia ada perbedaan gitu ya. Ini ya. Ini tadi kan enggak, ini perbedaan. Ini kalau kena beban roda, ini pasti akan rusak duluan. Ya, yang di sini akan rusak duluan. Ya, sehingga ini harus ada dowelnya mestinya. Nah, dowelnya ini. Ya. Dan di lokasi ini memang direncanakan nanti ada crack di situ ya. Kalau cracknya di sini kan nah masih ada dowel di situ, masih bisa menahan. Ini dowel di lapangan. Ya. Kemudian yang lain lagi ada namanya jointed reinforced concrete pavement, perkerasan beton bertulangan bersambungan. Kalau tadi JPCP, JPCP tadi jointed plain concrete pavement, ya JPCP tanpa tulangan. Kalau ini dengan tulangan bersambungan, yang JRCP ya, JRCP. Ada wear mesh-nya. JRCP relatif jarang digunakan. Tulangan yang dipakai ada tulangan susut. Biasanya berupa tulangan berulir atau reform bars atau wear mesh. Transfer joint setiap 10-30 meter. Harus dengan double bar. Umur pelayanan bisa 25-30 tahun. Ya. Kalau tadi itu 4-6 meter, ini 10-30 meter. Kalau untuk pakai wear mesh ya. Nah ini wear meshnya di tengah sini ya, yang hijau. Ini tipikalnya. Nanti letaknya ya kira-kira seperti ini di lokasi ini. Ya karena panjang. Kemudian ada perkerasan beton bertulangan menerus tanpa sambungan dowel ya. Dia bertulangan menerus ya, ke arah manjang terus. Di Amerika Serikat populer pada tahun 1970-an. Umur pelayanan 40-50 tahun. Ketebalannya sama dengan CRCP, pelayanannya 2 kalinya. Untuk umur pelayanan sama ketebalan dapat dikurangi 2-5 cm. Lebih tipis daripada JPCP. Ini top view-nya. Ya, karena tadi tanpa sambungan, ini letaknya bisa lebih banyak gitu ya, lebih banyak di sini letaknya. Nah, ini tulangan bersambungannya wear mesh-nya ya. Nah, ini contoh wear mesh. Ini untuk transverse joint ya, ini dowel ya, ini tibar yang arah memanjang. Kalau ini arah melintang, dowel ya. Ini juga sama, dowel. Gambar konstruksi joint. Bila pengesahan beton dilakukan dalam waktu yang berbeda, maka transfer konstruksi joint diperlukan pada akhir segmen pengecoran atau pada saat pengecoran terganggu atau melintas jalan dan jembatan. Yang lain lagi adalah pre-stress concrete pavement atau PCP. Ya, PCP. Jadi tinggal ini lebih mudah pelaksanaannya, tapi lebih mahal. Ya, tinggal pasang, kemudian di pre-stress, checking. Nah ini ya, ini nanti dimasukkan sini, klopkan ini sampai seperti ini. Ya. Nah kemudian ini di checking, ditarik. Ya. Nah ini biasanya pada lokasi yang misalnya di bandara udara, ya, stres, atau di lokasi-lokasi yang sifatnya strategis dan butuh pelaksanaan pekerjaan yang cepat, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Iya Pak, Ya, ingin bertanya Pak. ya Kelly silakan. Kelly. Saya tanyakan yang jalan tol Malang Surabaya itu berarti pakai PCP ya Pak? Ada sebagian daerah yang pakai PCP. Soalnya kan sebagian itu kayak apa ya Pak? Kotak-kotak gitu loh Pak. Kalau saya lihat jalannya itu Pak. Enggak. Terus ada kayak Ya, belahannya. ada Yang saya yang tanyakan itu jenis apa ya Pak? sebentar. Yang ini, enggak lah. Masuk stress. Mungkin Yang ada di ya sebagian Malang ya di lokasi-lokasi yang apa ya? tertentu dia pakai pre-stress ada. Ya, tapi kebanyakan ya enggak pre-stress lah. Dia mungkin dia apa JRCP ataupun JPCP. CRCP ataupun JRCP ini. JRCP tau maksudmu? PCP atau Ya, tadi saya tanya Pak, kalau misalnya di Malang Surabaya itu mayoritas pakai jenis rigid pavement yang seperti apa? Soalnya sempat saya lihat beberapa itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu Pak. Apakah itu PCB atau memang mungkin ada jenis lain gitu Pak? ya, ya Soalnya ini mayoritas di ya bisa JPCP atau dia ada tulangannya gitu. Seperti yang contohnya sekarang itu yang di Babat Lamongan, di arah ke mana masuk kota Lamongan, di arah dapur gitu ya. Itu dia dengan tulangan JRCP, dia ada wear mesh-nya, ada dowel tibar. Nah, kalau yang di jalan tol rata-rata kalau nggak seperti ini JRCP atau JPCP. Jarang yang PCP ya. PCP itu kalau di lokasi itu memang benar-benar apa? Ya seperti misalnya runway misalnya gitu. Ya, atau lokasi apron ya, atau lokasi yang gini yang sifatnya itu strategis dan dia butuh cepat pengerjaannya ya. Nah, itu dia pakai PCP tadi. Ngerti ya? Pak. Terima kasih Pak. Tapi Terus untuk mahal. biaya, Mahal tapi dia cepat. Untuk apa? untuk biayanya dibanding PCB itu berarti masih mahal GRCP ya Pak? Karena tulangannya lebih banyak. Yo lah, otomatis lah. Dia ada wire mesh-nya. Oh Wire iya. mesh-nya Ya, itu makasih sendiri Pak. ada berapa satu kan itunya apa unit price-nya per ton misal gitu. Nah, itu berapa biayanya kan gitu. Ya. Jadi kalau di PCP itu tanpa ini apa tapi gini ya, di PCP ini mungkin lebih tebal daripada JRCP. Ya. Jadi yang jelas begini, di PCP itu apa tanpa tulangan yang di tengahnya tadi ya wire mesh-nya tadi. Sebenarnya wire mesh itu sebenarnya bukan untuk struktur gitu ya, tapi dia lebih ke arah untuk muai susutnya tadi. Ya. Nah, kemudian ada yang JRCP tadi. Ya. Rata-rata itu bisa pakai JRCP ini yang dibangun sekarang itu loh. Di jalan tol itu bisa yang JPCP. Biasanya JPCP yang tanpa tulangan. Maksudnya tanpa tulangan yang Hermes ini. Kalau yang jalan arteri yang sekarang yang di mana itu yang dibangun yang di daerah dapur dan Lamongan itu pakai JRCP. Karena yang lewat itu ternyata kan truknya raksasa-raksasa ya, besar-besar ya. Sehingga awalnya itu dibangun pakai flexible pavement dengan di bawahnya itu kan dasar kan maksudnya kan besar. Kemudian dikasih selected material sampai kedalaman 2 meteran kalau nggak salah ya. Sebelumnya dikasih geotextile dulu ya. Yang apa non woven ya atau woven ya yang seperti terpal itu ya. Kemudian baru di bawahnya di atasnya dikasih timbunan ya, selected material. Itu pun enggak bertahan lama jalan itu. Ya, sekarang sudah rusak. Nah, rusak terus kemudian sekarang ini baru dibangun rigid pavement dengan tebal yang mungkin sampai 30 sentian mungkin ya di lokasi itu. Itu yang di daerah dekat Lamongan. Sekarang ini ada pembangunan di situ.
Ada yang rumahnya Lamongan? Enggak ada. Gitu, Kelly. Halo? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas. Ya, ya. Ada yang tanya lagi? Saya lanjutkan ya. Ya, oke. Susunan perkasan jalan beton semen. Ya. Bisa langsung langsung dicor begitu ya. Dalam perkasan tertentu dicor di atas tanah subgrade, tanah asli. Kapan tidak diperlukan lapisan perantara atau pondasi subbase atau base course? Bila salah satu atau kombinasi dari hal di bawah ini terjadi. Satu, tanah dasarnya berupa tanah yang cukup teguh atau tanahnya dari jenis berbutir kepasiran. Ya, maka tidak butuh lapisan base course atau sub base course. Langsung dicor gitu aja bisa. Ya, ini kalau tanahnya cukup kuat ya, CBR-nya cukup besar. Tanah dasarnya mudah diresapi dan mengalirkan air hujan, yaitu tanah bergranular atau tanah berpori-pori. Pelaksanaan konstruksi jalan tidak mensyaratkan perlu adanya lapisan tanah dasar yang tetap teguh dilewati alat berat selama pekerjaan perkerasan dilaksanakan. Ya. Jadi ini kalau tanah dasarnya itu kuat, CBR-nya tinggi ya atau besar, maka tidak perlu menggunakan subbase atau base course, tidak perlu pelaksanaan fondasi, langsung tanah dasar langsung dicor. Itu ya. Nah, kapan dibutuhkan lapisan perantara? Jadi lapisan perantara ini atau disebut sebagai lapisan base course, ya fondasi atas. Sebagian orang menyebutnya sebagai subbase atau fondasi bawah karena material yang dipakai menyerupai material subbase pada perkasan lentur. Jadi ada kalau tanah dasarnya itu dia tidak cukup kuat, maka dia pakai lapisan perantara tadi, ya lapisan perantara. Atau lapisan tanah dasarnya itu misalnya dia tidak bisa mengalirkan air, ya maka dia perlu lapisan fondasi di bawahnya tebal perkasan. Nah, lapisan fondasi ini kita bisa nyebut sebagai lapisan base course karena langsung di bawah perkasan. Tapi sebenarnya materialnya itu sama seperti material subbase course, ya. Maka kita bisa juga nyebut ini sebagai subbase. Kalau subbase itu kan fondasi bawah, gitu ya. Ini istilah aja. Pokok di bawah perkerasan ada lapisan fondasi, gitu ya. Ini bisa seperti ini. Tadi bisa langsung subgrade, bisa seperti ini. Nah, kapan perlu lapisan perantara? Bila salah satu atau kombinasi dari hal di bawah ini terjadi. Satu, tanah dasarnya kemungkinan menjadi jenuh selama musim hujan. Lapisan subbase berfungsi untuk mencegah efek pumping. Jadi air itu tidak sempat menggenang di bawah permukaan jalan. Jadi menggenangnya itu berada di atasnya, tapi dia di bawah atau menyebabkan bukan menggenang ya, menyebabkan tanah dasarnya itu jenuh, tanah base course-nya itu jenuh. Nah, kalau ada base course atau lapisan subbase tadi, ini masih bisa mengalirkan air, ya, airnya masih bisa ngalir, tidak istilahnya tidak in the course di bawahnya permukaan jalan. Kalau dia sampai in the course tadi, itu kena efek pumpingnya tadi, airnya akan keluar karena pumping ya, dia menekan dan kalau dia tekanannya dari atas, dia akan menekan ke atas, gitu ya. Kalau ditekan, dia akan balik melawan kan gitu. Nah, itu kita sebut efek pumping. Nah, efek pumping ini menyebabkan air keluar dengan disertai butiran. Kalau ada retak atau celah yang ada di permukaan atau di lapisan surface-nya. Tanah berupa tanah yang sulit mengalirkan air hujan. Ini kalau maka ini perlu subbase ya. Tanah dasarnya berupa tanah yang sulit mengalirkan air hujan. Misalnya tanah yang dominan lempung atau lanau. Tanah dasarnya dapat dipengaruhi efek pembekuan atau frost action. Itu kalau untuk bermusim 4 ya atau mempunyai 4 musim.
Kenapa seperti itu? Karena air itu ketika membeku, volumenya lebih besar. Sehingga dengan volume lebih besar itu menyebabkan dia mengembang toh. Mengembang itu kalau tidak diantisipasi oleh subbase, maka dia akan mendorong lapisan surface-nya ke atas. Ya, ini force action. Maka butuh subbase yang cukup tebal untuk mengantisipasi itu. Selama pelaksanaan pekerjaan jalan, tanda saya mudah menjadi rusak akibat dilalui oleh alat berat, sehingga diperlukan adanya lapisan perkerasan yang relatif teguh selama waktu pelaksanaan. Jadi kalau untuk lantai kerja biasanya kalau dia butuh atau ketika dia di situ ditengarai, kalau dilewati oleh kendaraan berat itu dia akan rusak, maka dia butuh viskos atau lapisan pondasi di bawahnya. Lalu di atasnya pakai beton. Nah, ini seringkali kerusakan yang terjadi. Ya. Ini retak gitu ya, kemudian lama-lama ini menjadi pothole seakan-akan gitu ya. Nah, ini kalau di core drill, dibolongi gitu ya, dilubangi jalan itu, ya di bawahnya itu ada air gitu ya. Nah, air ini yang nanti menyebabkan masalah untuk perkerasan ya, di bawahnya lapis surface-nya tadi. Material untuk lapisan perantara subbase itu terdiri dari lapisan sirtu yang dipadatkan 100% kepada modified proctor, tebalnya minimum 20 cm atau sesuai kebutuhan peninggian badan jalan. Jadi lapisan sirtu tadi kan dipadatkan pakai doser ataupun pakai yang lain ya, atau pakai mesin gilas ya, mesin gilas roda baja ya. Kemudian setelah sekian kali passing gitu ya, maka diukur berapa tingkat kepadatannya, pakai senkun ataupun yang lain. Karena sudah diajarkan ya, mengukur kepadatan dengan menggunakan senkun atau mengukur kadar air optimum. Ngerti ya? Sudah nggak? Belum itu diajarkan di Mektan, kalau saya dulu itu Mektan. Nah, itu harus sampai kepadatan 100%, mencapai 100% kepadatan modified faktornya. Ya, baru bisa dikatakan ini sudah cukup. Misalnya passing dari alat untuk pemadatkannya itu sudah cukup atau sudah selesai. Jadi kalau pemadatan itu kan tidak boleh terlalu padat, ya, tidak boleh juga kurang kepadatannya. Ngerti ya? Jadi kalau bisa terlalu banyak dipasing gini, itu juga akan merusak. Ya, kadar airnya yang paling optimum itu yang dicari. Ya. Lapisan soil semen, campuran tanah sirtu plus semen kadarnya 5% sampai 6%, dipadatkan dengan kadar air yang diperlukan sampai dengan kurang lebih 95% kepadatan modified faktor. Tebal minimum soil semen itu ya 15 cm sampai atau 20 cm untuk jalan utama. Yang lain lagi adalah lapisan ekono konkrit atau lin konkrit ya. Beton mutu rendah setara K75 atau K125 atau FC22. Tebal minimumnya sama dengan lapisan soil semen. Jadi bisa 15 cm atau 20 cm. Kalau di perkerasan untuk mana itu konten liat itu karena tergantung dari utilitas yang ada di atasnya atau peralatan di atasnya, maka bisa sampai tebalnya itu bisa sampai 40 cm ya kalau untuk kontainer liat. Kalau di jalan bisa sampai 15 20 cm ya, itu untuk ring konkrit. Nomor 2 dan 3 dipilih bila lintas truk proyek selama pelaksanaan relatif tinggi. Supaya subgate tidak rusak atau tanah dasarnya tidak rusak dilewati truk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini mesin gilas ban karet
ya. Modelnya seperti ini. Nah, ini kan dia melintas beberapa kali, kemudian dikasih air kan gitu ya. Kemudian setelah beberapa kali lintasan, nah ini wafernya. Nah, ini dikasih air, dihitung berapa kepadatannya ya pakai senkun. Sudah pernah toh di praktikum, Rek? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Mosok kamu semester piro toh? Ini bukan sih belum ada praktikum terkait dengan tanah itu. Brenda. Nah, sekarang, Pak. Oh, yang sekarang ini ya. Nah, Iya, nanti Pak, sekarang. ini kan dibutuhkan ya, pengukuran seperti ini akan dibutuhkan nanti ketika kamu di lapangan. Ya. Kalau terkait dengan pekerjaan jalan, ini sangat dibutuhkan. Jadi mengukur berapa sih tingkat kepadatannya, berapa sih kadar air optimumnya, sehingga jumlah lintasannya itu bisa dipenuhi atau tidak gitu ya. Ya nanti Anda coba belajar sendiri ya terkait itu. Nah, terkait dengan susunan lapisan overlay perkasan jalan beton semen tadi ada yang istilahnya black topping. Black topping itu lapisan subgrade, kemudian ada beton PC, ya beton PC, kemudian ada beton aspal di atasnya, ya. Ada white topping. Nah, white topping itu seperti ini. Jadi perkasan jalan yang lama, kemudian dilapisi beton PC di atasnya, gitu ya. Ada black topping, ada white topping. Jenis sambungan ada transverse joint, ada longitudinal joint. Transverse joint itu dia yang arah melintang, ya. Longitudinal arah yang memanjang. Arah melintang terdiri dari sambungan susut atau construction joint, ada sambungan konstruksi, ada sambungan muai. Sedangkan yang untuk membujur atau longitudinal joint itu adalah membujur antar lacur dan mengikat bahu dan sambungan mengikat lainnya. Catatan, sambungan susut tidak terjadi karena beton menyusut selama mengeras. Sambungan konstruksi adalah sambungan yang terletak pada batas akhir setiap penghentian pengecoran sistem menerus atau metode slip forming untuk disambung dengan beton lainnya pada pengecoran yang baru. Kemudian sambungan muai hanya dipasang pada tempat-tempat khusus, misalnya pada oprit jembatan, persilangan jalan, atau persimpangan jalan, dan sebagainya. Untuk sambungan melintang, digunakan dowel bar. Dengan sambungan yang memanjang atau membujur digunakan T-bar. Ya. Dowel T-bar. Nah, ini dowel. Dowel itu tulangannya tulangan yang polos, bukan tulangan yang ada ulirnya. Terutama untuk tulangan transfer beban roda kendaraan dari satu plat ke plat yang lain, berfungsi sebagai sendi Gerber. Tahu ya sendi Gerber? Ya. Sambungan ini berupa retak yang terjadi akibat susut beton selama mengeras. Jadi sambungan ini digunakan untuk memperkuat beton tadi pada saat terjadi susut, ya. Beton yang dicor sistem slip forming. Salah satu sisi roll bar melekat pada betonnya, sisi yang lain tidak atau ditutupi plastik sebelum beton dicor atau dilapisi bahan pelumas cair. Atau dapat juga dicat teflon anti lengket. Maksudnya agar pergerakan susut beton tidak terhalang oleh gesekan pada dinding dowel, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dowel bar ini yang arah melintang ya. Modelnya ini nanti dikasih pelumas bisa. Nah, ini contohnya juga. Ini contoh pemasangan dowel ya. Nah,
Sambungan digergaji diisi dengan join silent atau sambungan tanpa digergaji. Ini untuk tibar. Tibar berupa tulangan baja berulir. Beda dengan double tadi, maka tibar karena dia berfungsi sebagai struktur, maka dia harus baja berulir. Berfungsi untuk mengikat plat yang satu dengan yang lain untuk pentransfer beban roda kendaraan. Nah, ini kalau di sana, ini apa tukangnya, kalau ini model di sini ya. Nah, ini. Nah, itu. Di sana tukangnya itu foto model. Kalau di sini ya ini karena Pak Puasa langsung aja ya dilanjutkan. Ukuran dowel bar yang disarankan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Walah rek turu kabeh nih. Maksud turu tarik air. Lemes ya. Waktunya buka. Ibaratkan ini ngabuburit ya. Iya Pak, mau buka puasa Pak. Iya. Kamu kok suaramu lantang? Sopo jenenge? Sopo itu jenenge? Arek Malang itu. Jagat, Pak. Siapa namanya? Jagat. Jagat, Pak. Jagat, yo. Kon poso tagat. Tadi Suaramu lantang. Loh, kok Tadi Mas saya Pak? Faiz. Bukan saya yang jawab Pak. Saya Oh, siapa puasa ngomong? Pak. Oh, puasa ya. Mas Faisal. Mas Faisal Pak. Oh, Faisal. Ya. Oke, ada yang tanya, Tarek. Kon kok adem ayem? Biasanya aku akan takok. Adem ayem ini ada dua. Ngerti dan sangat tidak mengerti. Nah, gitu. Atau tidak mengerti dan sangat tidak mengerti kan gitu. Ya wes, tak lanjutkan aja wes. Ukuran double bar yang disarankan. Nah, ini ukuran double. Apa ukurannya ya? Ukurannya itu berarti kalau tergantung tebalnya. Tergantung tebal dari plat yang kita pakai ya. 12 terusnya berapa sih? Oh, suwe. Kemudian ini adalah panjang dan diameter double bar-nya. Sekali lagi double itu dia tidak berulir ya. Sehingga nanti tulangannya simbolnya itu ya bukan D ya. Kalau D itu diameter ya sama seperti yang satunya dia seperti theta gitu ya. Nah, kalau yang double itu seperti theta tadi. Simbolnya kalau digambar. Ya, kalau tibar itu pakai D. Kalau dia ada ulirnya. Nah, ini tibar. Tergantung dari tebal platnya juga, panjangnya dan jarak spasi antar tibarnya. Ini tergantung tebalnya ya. Kita menentukan tebalnya ini, maka kita pakai ini untuk menentukan dowel, ukuran dowel sama tibar. Misalnya kita ketemu menghitung tebal perkasannya, ketemu tebal perkasan kita itu 20 cm misalnya gitu ya. Maka ukuran dowelnya itu diameternya pakai 25 mm, panjangnya itu 35 cm, jarak spasinya 30 cm. Itu double-nya, arah melintang. Arah memanjang, kalau 20 cm tebal platnya, diameter tibarnya 12 mm, panjangnya itu bisa sampai 60 cm, jarak spasinya ada 75 cm. Gitu ya. Ini adalah yang disyaratkan di dalam kitab sucinya PCA tahun 75 ya. Mutu beton perkasaan kaku yang disarankan ini. Oke. Jadi jalan raya dengan lalu lintas berat maka K-nya itu bisa sampai K400 atau FC aksennya 40. Oh, FC 40. Kalau K400 FC mau 40. Nanti cek ya. FC aksen itu
Kalau 500 itu FCAC-nya 33 yang saya tahu. Kalau 400 mestinya bukan 40 ya, tapi kurang dari itu. Ya nanti dicek lagi. Ya kira-kira inilah ya. Ini untuk K-nya, kekuatannya. Jadi kalau misalnya merencanakan untuk jalan raya, tadi kalau untuk ini kekuatannya ya. Kemudian kalau yang ini adalah tebalnya. Tebalnya kalau GPCP atau JRCP. Dalam atas berat 25 cm. Ya, CRCP ini yang tulangan menerus ya. Ini. Perhatian untuk perkasan kaku. Tebal perkasan lebih banyak ditentukan oleh berat kendaraan yang melintas, volume lalu lintasnya. Tebal tersebut relatif tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi tanah dasar atau subgrade. Contoh, EAL 20 tahun 10 juta, tanah subgrade-nya jelek, CBR-nya 3%. Tebal plat yang perlu ada 24 cm. Sebaliknya tanah subgrade-nya baik, CBR-nya 30%. Tebal platnya yang perlu ada 23 cm. Jadi tidak terlalu berpengaruh signifikan gitu ya. Yang satunya 3% itu kan jelek sekali ya sebenarnya. Tanah itu 24 cm. Yang satunya 30%. Tebal platnya itu cuma 23 cm. Tidak turunnya tidak banyak. Ya. Sehingga relatif tidak dipengaruhi oleh kondisi tanah dasarnya yang tadi yang jelek tadi. Ya, ngerti ya? Kenapa seperti itu? Karena tebal perkasan konkretnya tadi itu diasumsikan sudah bisa menahan beban yang lewat. Jadi ketika sampai di tanah subgrade bebannya itu sudah kecil sekali karena sudah ditangani oleh yang surface-nya tadi. Ya. Penulangan untuk JRCP dan CRCP. Jumlah tulangan minimum untuk tulangan susut adalah 0,4% dari daerah tropis. Minimum 0,4% dari daerah susut. Jadi untuk penulangannya tadi ini rumusnya AY sama dengan A 0,4 kalikan AB, di mana AY adalah jumlah luas penampang tulangan susutnya, AB adalah luas penampang beton. Penulangan untuk JRCP dan CRCP lanjutan untuk plat beton tebal sampai 30 cm tidak perlu tulangan rangkap. Untuk plat tebal sampai dengan itu berarti kan maksimal 30 cm. Tidak perlu tulangan rangkap. Cukup tulangan sejajar di tengah-tengah tebal penampang. Jarak tulangan membujur disarankan adalah 10 cm sampai 20 cm. Atau sesuai peraturan beton yang ada. Tulangan melintang, jarak diameternya adalah 10 cm, jaraknya bisa sampai 40 cm. Atau sesuai peraturan beton yang ada. Ya, ini tulangan panjang dan melintangnya ya. Nah ini untuk perkasannya ya. Nah, ketika terjadi retak-retak begini, ya retak-retak begini, sama seperti yang di Gresik tadi itu loh, yang perkasan beton yang ada di Gresik tadi, itu kan dia dikasih di overlay atau yang di retak-retaknya itu dikasih ada tulangan gitu, dikasih tulangan gitu, kemudian dicor lagi. Nah ini bentuknya begini. Nah ini disambungkan di gaji. Ya. Nah ini digergaji sampai seperempat tebalnya. Jadi kalau tebalnya 20 cm, ya 5 cm digergaji di situ. Ya. Nah ini digergaji di situ. Apa sih tujuannya digergaji? Kok digergaji? Terus dicor api-api kok malah dirusak. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Lemah, Pak. Untuk lemahnya itu, Pak. Ya. Jadi digergaji di lokasi yang ada double-nya. Double itu fungsinya untuk muai susut, ya, muai susut dari perkasan beton ini. Beton itu kan sangat potensi rusak, crack, ya. Dia tidak ada beban pun,
dia akan rusak dengan sendirinya beton itu. Karena muai susutnya tadi. Nah, kalau sudah jalan itu kan pertama awalnya kan dari crack, ya. Rusak awal jalan itu dari crack. Ketika jalan itu crack kemudian tidak ditangani, maka lambat laun dia menjadi lebih parah. Nah, supaya crack-nya itu terjadi di satu lokasi yang kita memang rencanakan di situ crack, maka dibuat di sini, dilemahkan di gergaji. Nah, di lokasi itu karena dia sudah dinilai lemah, dikasih perkuatan, ada namanya dowel. Ya, dowel bar. Ya, di situ nanti akan terjadi muai susut. Nah, ketika dia muai menyusut atau menyusut ya, ketika susut maka dia bergerak. Nah, pergerakannya itu mengikuti tadi dowelnya tadi. Ya, dowel satu sisi dia ada yang apa? Sudah dicor, benar-benar dicor. Yang sisi yang lain dikasih pelumas. Ya. Nah, di sini ya. Jadi misalnya di sini yang di sini dia sudah dicor, kemudian di sisi yang lain di sini misalnya dikasih pelumas atau dikasih apa plastik ataupun yang lainnya. Pokoknya dia ini masih bisa gerak yang di sini. Gitu. Ya, maunya begitu. Nah, ini coba dilihat. Ini yang terjadi ketika ini kan awalnya itu kan dia satu kesatuan. Ya, tapi di lokasi ini kan kemudian digergaji. Nah, tapi di bawahnya gergajian itu ada dowel. Ya, ternyata benar di lokasi yang digergaji itu dia langsung retak di situ. Nah, retak ini terjadi setelah jalan itu sudah dihamparkan tadi. Ya, dia memulai nyusut. Nah, di sini dia akan rusak. Nah, karena dia rusaknya di sini sudah ada dowel ya nggak masalah. Gitu ya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, ini dikasih silen. Setelah ini tadi ini kan masih jalannya kan masih belum dibuka ya. Ini mestinya setelah digaji, disilen, ada silennya. Kasih aspal. Ya, kasih aspal, silen. Nah, ini. Oke. Yes, ini untuk prolognya perkasan kaku. Sekarang bagaimana menghitung tebal perkasan kakunya? Kita bisa pakai metode NASRA. Ya, NASRA itu Australian Standard. Ya. Jadi sudah dapat ada perhitungan metode NASRA. Kita menggunakan jalan itu dengan nomogram. Ada 3 nomogram. Nomogram untuk sumbu tunggal roda tunggal STRT, sumbu tunggal roda ganda, ada sumbu ganda roda ganda. Umur perencanaannya kita bisa buat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun terserah. Kalau MDPJ 2017-2020 itu kita gunakan umurnya 40 tahun langsung. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai NASRA, kita masih bisa menggunakan tebalnya itu pakai yang 20 tahun atau 30 tahun. Tadi ya, ada nomogram STRT, STRG, dan SGRG. Nah, ini nomogramnya. Contoh, nomogram STRT. Cara menggunakannya, nomogram ini, pertama, kita harus tentukan beban sumbunya di sini. Beban sumbunya berapa. Kemudian, katakanlah di sini ketemu 5,5 ton. Terus, ini mengikuti ini ya, pergerakannya. Nah, di sini ada CBR. CBR atau modulus reaksi tanah dasarnya itu atau K-nya itu sama dengan CBR. Nah, CBR-nya berapa? Misalnya CBR-nya di sini ketemunya berapa ini? 5,5. Nah, 5,5 bebannya juga 5,5 ketemu di sini. Nah, di sini baru kita lanjut ke atas. Nah, di atas kemudian kita menentukan nanti untuk menentukan tebal perkerasannya harus dicoba-coba. Ini misalnya percobaan pertama kita tentukan misalnya tebalnya ini berapa ini?
16 cm, 16 cm. Ya, 16 cm baru kemudian yang dihitung adalah tegangan yang terjadi di sini. Nah, ini tegangannya ini yang nanti kita hitung. Ya, nanti kita tentukan. Nah, coba dilihat. Di sini yang paling besar, tebal plat itu adalah sekitar 25 cm atau mungkin 30 cm di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita menanyakan sudah tebal plat itu 30 cm, tebal plat betonnya itu berarti sudah tebal plat yang paling tebal di seluruh dunia. Ya, nah gitu itu sudah bisa rusak yang di Babat Lamongan itu. Iya. Nah, kenapa? Ya tadi karena ada tanahnya kembang susut, kemudian tidak ada tulangan di situ, ya sehingga ya wes rusak semua. Dicor, ya. Oke, ini nomogramnya. Ada nomogram yang lain ada STRG, STRG. Oh, ini sampai 32 ya, 30. Nah, STRG ini sumbu tunggal roda ganda. Sumbu tunggal roda ganda. Itu biasanya untuk sumbu belakang. Kalau STRT ini untuk sumbu tunggal roda tunggal itu untuk sumbu depan kendaraan. Tapi kalau untuk yang STRG ataupun SGRG itu untuk sumbu belakang dari suatu kendaraan. Truk ya, STRG. Atau SGRG. SGRG sebenarnya sumbu ganda, roda ganda. Berarti ini adalah sifatnya adalah tandem. Ya, kalau sumbunya tandem itu pakai nomogram yang ini. Nah, kemudian faktor untuk menentukan tebal perkerasan. Ada kekuatan lapisan tanah dasar, kekuatan beton, lapisan rencana. Lapisan tanah dasar kita atau modulus reaksi tanah dasar itu kita pakai nilai K ya. Nilai K itu bisa pakai tes plate bearing, ya, bearing tes plat bearing ya. Kemudian nilainya untuk nilai segmennya K yang mewakili, misalnya kita melakukan ada beberapa kali pengukuran ya, ada banyak sekali pengukuran. Nah, berapa sih mewakili dari satu segmen jalanmu itu? Maka K-nya itu adalah K rata-rata, kalau misalnya untuk jalan tol, dikurangi 2 kali standar deviasi. K rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi, itu jalan tol. Untuk jalan arteri 1,64. Untuk jalan lokal 1,28 kali standar deviasi. Rumusnya standar deviasi ini, ya. N adalah jumlah data. Nah, nilai K itu bisa dicari dengan hubungan dengan nilai CBR. Jadi kalau kita tidak punya nilai K di sini, atau kita tidak melakukan pengetesan tes plat bearing ini, ya, maka kita bisa pakai data CBR sebagai pendekatannya. Misalnya CBR kita 10%, tanah dasarnya itu loh. Tanah dasarnya 10%, maka nilai K-nya adalah sekitar nilai 52 misal gitu ya di sini. Nilai K-nya adalah 52 kalau 10%. Gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain lagi tebal perkerasan tadi tergantung dari mutu beton. Atau di sini mutu beton itu kan bisa nilai FC, aksen, FC atau FR. Yang kita pakai adalah modulus keruntuhan lenturnya FR. Nilai FR ya. Nilai FR itu rumusnya ini 0,62 akar dari kuat tekan. 0,62 dari akar kuat tekan. Misal, kuat tekan betonmu 350 kg cm, maka FR-nya adalah 0,62. 350 ini dijadikan MPa dulu ya. 350 dibagi 10,2 MPa. Oh, ini MPa ya, 10,2. Jadi kalau 500 bagi 10,2 itu nanti ketemu FC aksen MPa-nya ya. Nah, 350 itu ternyata 34 MPa ya, 34 MPa. FR modulus modulus keruntuhannya itu adalah 0,62 akar 34. Ketemu 3,6 MPa. Gitu ya.
Nah, kemudian tata cara perhitungan lalu lintas rencananya. Ini menghitung lalu lintas yang diperkirakan pada akhir usia rencana. Untuk masing-masing jenis kelompok sumbu kendaraan disesuaikan LHR-nya, kemudian mengubah beban di sumbu keberadaan sumbu tandem, menghitung volume lalu lintasnya JSKN menjadi JSKN itu adalah JSKNH harian kalikan 365 kalikan R. R itu adalah faktor pertumbuhan dengan rumus yang di sini R ini ya. R ini rumusnya ini dengan nilai I tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya tergantung dari N-nya ya, N kecil. N kecil itu ada umur rencananya. Jadi kalau misalnya 20 tahun ya nanti 20 tahun maksudnya sini ya. Nah, nanti ketemu nanti R-nya berapa, ketemu JSKN-nya, jumlah sumbu kendaraan niaganya. Kemudian menghitung persentasenya, menghitung JSKN dengan CD. Nilai CD ini ya, nilai C-nya itu ini. Dan satu arah, dua arah, tergantung dari misalnya 4 lajur 2 arah, berarti ada 4 lajur 2 arah, berarti nilai C-nya 0,45. Nanti dikalikan. Faktor keamanan. Oke, kita langsung aja ya. Contoh ya, contoh. Perhitungan rigid pavement. Peran jalan arteri, tipe jalannya ada jalan arteri, tipe jalannya ada 6 lajur, 2 arah terbagi, usianya 20 tahun, pertumbuhannya 6%, jenis perkasannya rigid pavement. Rencanakan tebalnya. Misalnya data yang tersedia untuk CBR-nya adalah ini ya, 2,6 bla 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 ini. Kemudian untuk apa LHR-nya ini. Oke. Berapa tebalnya? Tebal lapisan perkasannya. Dari data yang ada, nilai CBR mewakili adalah 2,4%. Dari grafik, maka nilai K-nya adalah 22 kPa. Kalau 2,4 itu yang gini ya. Ini kan 2, ini 3, 2,4 itu di sini. Kira-kira K-nya sama dengan 22. Gitu ya. K-nya 22 kPa. Akan digunakan dengan kekuatan beton mutu K 350. Kalau K 350 adalah 34 MPa, lebih besar dari 30 MPa. Jadi syarat untuk mutu beton rencana dari beton untuk perkasan itu harus lebih dari 30 MPa. Berapa? Yaitu pakai K 350, minimum yang disarankan. Dari rumus FR 0,62, FC aksen 3,6 MPa. Awas syarat minimum yang disarankan adalah 3,4 MPa. Jadi FR itu adalah nilainya 3,6 MPa. Ini lebih besar daripada 3,4. Berarti ini sudah masuk persyaratan ya FR-nya. Tapi dari FC aksennya saja sudah kelihatan ya. Nah, kemudian misal tadi ya sumbu data LHR-nya ini mobil penumpang 1.400, 450, 90 dan seterusnya ya. Nah, kalau untuk jalan misalnya kendaraan seperti ini ya. Satu kendaraan ini kan berarti jumlah sumbunya ada 2. Ya, berarti kalau kendaraannya 450 jumlah sumbunya 900 karena sumbu depan sama belakang. Truk juga demikian. Tapi kalau truk misalnya truk itu truk semi trailer yang dia mengangkut peti kemas, jumlah sumbunya itu ada 3. Kalau misalnya di situ ketahui 45 kendaraan, berarti jumlah sumbunya berapa? Ya 45 kali 3. Karena kebetulan ini dia semuanya adalah kendaraan dengan 2 sumbu, makanya dikalikan 2. Nanti ya ini ya. Pak. Kemudian beban sumbunya ini depan belakang ya, beban belakang. Dengan konfigurasi sumbu depan itu STRT semua. Nah, tinggal yang belakang. Yang belakang itu bisa STRG, bisa STRT. Kalau mobil penumpang STRT belakangnya ya. Tapi ini bus, ini STRG. Truk STRG. Nah, yang truk 20 ton ini dia SGRG misalnya gitu ya. Ini SGRG. Nah, berarti nanti
ada berapa jumlah yang STRT, berapa jumlah SGRG kan gitu ya. Jumlah sumbu kendaraan niaganya, jumlah JSKN, jumlah sumbu ya, JSKN bukan JKSN. JSKN sama dengan JSKNH kalikan 360 kalikan N. Di mana N rumusnya ini. N ini ketemu ada nilainya 37,8. Karena ini 20 tahun, sedangkan I-nya itu 6%, maka ketemu 37,88. Maka JSKN-nya, jumlah sumbu kendaraan niaganya adalah 365 kalikan 1170 kalikan 37,88. 1150 dari mana? 1170 mana? Ini jumlah sumbunya. Jumlah sumbu kendaraan niaga. Ya, dikalikan 365 kalikan 37,88 ini faktor pertumbuhannya. Ketemu kurang lebih berapa ini? 16 juta kali gitu ya, kendaraan niaganya tadi. Ya, jumlah sumbunya tadi 16 kali. Nah, sekarang berapa repetisinya? Nah, repetisi itu maka dikalikan dengan konfigurasinya masing-masing. Ya. Terus kalikan CD. CD itu apa? CD itu tergantung dari tabel yang tadi. Sorry. Ini kan sudah tabelnya. Tabel yang untuk CD. Nah, ini ya. Karena dia 6 lajur 2 arah dari CD-nya berapa? 0,4. 0,4. Benar ya? CD-nya 0,4. Ya, CD-nya 0,4. Maka nilai yang ada ini, tadi kan ada STRT, ada 3 buah, ya kan? STRG, STRG, STRG. Nah, dengan sumbu yang beda-beda tadi. Ya, karena tadi kan masing-masing kan ini ya, ini STRT ada 3, dengan sumbu bebannya ini. STRG, sumbu belakang juga ada STRG, ada SGRG. Ya, di sini. Ini dijelentrengkan. Nah, sekarang berapa repetisinya? Repetisinya adalah persentasenya tadi, persentase sumbunya tadi kan pas 50 dibagi 170. 1170 itu yang mana? 1170 itu kan jumlah sumbu totalnya. Kan ada tadi 450 untuk yang dia depan. Berarti kan 450 bagi 38,46. 38,46 ini persentasenya tadi, ya. Nah, kemudian nilai ini itu didapat dari mana? Ini dikalikan persentasenya ini dari sini, dikalikan dengan CD. Ketemu 2488,453 ini atau 2.400.000 ini, ya. STRT juga demikian. Nah, ini nanti di total semua. Diasumsikan tebalnya adalah 18 cm, ya, lebih besar dari 15 cm. Jadi tebal minimum untuk plat itu adalah 15 cm. Maka ini pakai 18 cm di awal. Oke. Pakai 18 cm. Maka ya ini ya, ini sudah ada keterangannya semua, Anda bisa baca. Sumbu pertama, koefisiennya beban sumbunya adalah 2,72. Karena ini adalah jalan arteri, harus dikalikan dengan faktor keamanan, dikalikan 1,1. Jadi 3 ini, kolom 3 ini adalah kolom 2. Dikalikan faktor keamanan. Faktor keamanan dari mana? Dari tabel 715. Tabel 715 itu yang mana? Yang ini ya. Oke, mana tadi? Ini ya. Kalau arteri 1,1, kalau tol 1,2, kalau lokal kolektor 1 kalikan 1 ya, faktor keamanannya. Jadi karena ini tadi arteri kalikan 1,1. Ya kan 1,1. Ketemu ini ya nilainya. Kemudian repetisi bebannya ini tadi dari yang tabel sebelumnya. Nah, tegangan yang terjadi MPa-nya. Jadi yang kolom 5, kita langsung kolom 5 dari grafik nomogram 94 sampai 96. Ya, oke, yang pertama ini dulu ya. Yang pertama STRT 2,9. Mana? Nah, ini ya. Coba dilihat.
2,9 beban sumbu STRT ya, STRT. Minimal itu adalah berapa ini di sini? Minimal berapa? Minimal 4. Ya toh? Minimal 4. Berarti 2 kan enggak masuk. Sehingga di sini enggak dimasukkan nilai 2. Nah, ini kosong nilainya karena enggak masuk. Ini berapa? 3,74. Karena kan nilainya tadi kan 4 toh minimal. 3,5 enggak masuk. Ini kosong. Ya. Nah, sekarang yang STRT yang 5,5 ini. 5,5 dari mana 1,91? 1,91 itu dari sini. Nah, ini kan 5,5 ya tadi 5,5. Ini STRT ya, nomogramnya. Kemudian ini 5,5. Kemudian tadi berapa nilai untuk apa ini CBR-nya? Nilai K-nya 22 toh. 22 kan yang gini kira-kira ya, 22 gini. Nah, ini kemudian di sini, saya di situ. Nah, kemudian kita masukkan ke situ. Berapa tadi kita pakai nih apa besarnya ini 18 cm ya toh, 18 cm atau 120. Nah, ketemu di sini berapa? Ini 1,8 sama 2 atau 1,9, 1,91 ya nilainya. Berarti yang di sini dimasukkan nilainya 1,91. Oke. Kemudian perbandingan tegangannya 6, kolom 6 itu dari mana? Kolom 6 itu adalah kolom 5 dibagi dengan FR. Kolom 6 itu adalah kolom 5 yang ini. Ini kan 1,91 dibagi dengan FR. FR-nya berapa? FR-nya berapa? Ini. FR-nya 3,6. Ya, FR-nya 3,6. Berarti 1,91 dibagi 3,6 ketemu 0,53 ya. Kemudian 0,53. Kolom 7 itu adalah dari tabel 716 dengan nilai kolom 6 ini. Jadi 0,53. 0,53 kolom, nah ini. 0,53 beban yang pengulangannya berapa? 240.000. 240.000 di sini ditulis 240.000. Nah, persen fatigue itu berapa? Persen fatigue itu adalah kolom 4 di sini ya. Dibagi dengan kolom 7. Ini dibagi ini ketemu berapa? Ini 103%. Berarti ini pasti rusaknya fatigue ya. Nah, nilai yang ada di sini jumlah ini itu tidak boleh lebih dari 100%. Nah, ini saja sudah 100%. 100 lebih 100% ya. Ini 103,686. Berarti ini kan sudah pasti rusak ya. Belum lagi yang besar-besar ini. Ya. Coba yang lainnya. 7,26. 7,26 ini STRG. STRG ini kok kosong. Ini dari mana? Kenapa kosong? 5,8. Coba dicek. STRG itu berapa sih? Apa yang ini kan STRG lah. STRG itu minimal tuh 6 ton. Padahal tadi ada 5 ini 5 ton. 5,8 ton. Berarti nggak masuk. Makanya ini kosong. Ya. Nah, 7,26. Berapa nilainya? 7,26. 7,26 ini kan 22 kira-kira di sini. Nah, serot ke atas 18 cm. Nah, ketemu di sini berapa ini? 1,91 juga. Ya. Ya, ini 1,91 juga. Kemudian 0,53 ini berapa ini? 240. 240 itu sama yang di sini. Berarti kolom 8 adalah kolom 4 dibagi kolom 7. Kolom 4 dibagi kolom 7 berapa? 207. Nah, ini 103, 207. Di jumlah ke bawah sudah lebih dari 100. Nah, berarti sebenarnya kalau sudah lebih besar, ini nanti dihitung sama ya yang SGRG juga. Maka ketemunya berarti ini pasti rusak gitu ya. Persen fatigue itu tidak boleh lebih dari 100, harus kurang dari 100%. Jadi kalau lebih dari 100 begini berarti ini pasti rusak. Jadi dia dihitung ulang, ditambahi tebalnya, dicoba dengan 20 cm.
Ternyata dengan 20 cm ini masih kurang tebal, mungkin 400, ya 460, 30. Berarti kurang tebal 20, 22. 22 ternyata sudah 82, berarti oke. Berarti pakai tebal yang 22 cm gitu. Ya. Ini loh. Nah, ini kalau 20, kalau 22 ya. 20, 22. Ini kan 20. Ini berapa? 18, 20, 22. Nah, kira-kira gitu ya. Pengulangannya sama. Ya, ini pakai rumus yang itu. Kalau misalnya tergantung dari jaraknya ya, panjang sama ini ya. Kita sudah selesai ya ini ya. Bentar. Kurang sedikit. Nah, double T-bar-nya kita bisa pakai itu atau pakai perhitungan yang ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tinggal turun kabel. Tidak ada, Pak. Wis gak kuat. Buka. Belum ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Tapi kira-kira ngerti ya. Vigo? Iya, Pak. Ngerti ya aku? Alhamdulillah lumayan, Pak, hari ini. Nah, alhamdulillah. Itu barokahnya puasa ya. Ya wes. Alhamdulillah, Pak. Ada yang perlu didiskusikan? Oh ya, untuk praktikum ya, praktikum tolong segera menghubungi dosen masing-masing ya. Tapi sebelum maju, tolong Anda cek ya. Oke, Pak, stop dulu ya.